Shalom, selamat pagi sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Hati Nurani yang Murni, kita akan membahas tentang nurani dalam genggaman firman Tuhan. Dalam sidang gereja di kota Worms, Jerman tahun 1521, saat Martin Luther diminta untuk menarik kembali pernyataan-pernyataan yang ia buat tentang kebenaran oleh iman dan 95 tesis yang dia tancapkan di gerbang gereja Wittenberg, ia membuat pernyataan ini. Kecuali saya diyakinkan oleh kitab suci dan alasan yang jelas, hati nurani saya ditawan oleh firman Tuhan. Saya tidak bisa dan saya tidak akan menarik kembali apapun, karena melawan hati nurani tidak akan benar dan juga tidak aman. Tuhan tolong saya. Di sini saya berdiri, saya tidak bisa melakukan yang lain. Sebuah pernyataan yang begitu tegas tentang firman Tuhan dan hati nurani. Bagaimana hati nurani ini sangat dipengaruhi oleh firman Tuhan di dalam kehidupan Martin Luther. Dasar Martin Luther sangat sederhana sekali. Kitab suci dan alasan yang jelas, yang gamblang. Martin Luther dengan sangat tegas mengatakan nuraninya ditawan oleh firman Tuhan semata-mata. Dan hal yang sama ternyata dilakukan dan ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam pemberitaan Injilnya di 2 Korintus 4 ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Pemberitaan Injil Paulus ternyata punya sifat gamblang, tegas, murni, tidak tercampur dengan kebenaran-kebenaran atau hal-hal yang lainnya. Kata yang dipakai oleh Paulus dalam memalsukan dalam ayat ini berasal dari kata doloo, yakni menipu dengan kelicikan untuk membuat palsu melalui penipuan atau distorsi, dengan kata lain upaya memalsukan. Pada zaman itu, para pengrajin emas atau pembuat anggur untuk melakukan pemalsuan di dalam hasil-hasil kerajinan mereka atau produk mereka, mereka mencampurkan bahan yang berkualitas tinggi dengan bahan yang berkualitas rendah. Istilah kita oplosan. Inilah yang dimaksud dengan memalsukan firman Allah, yaitu menggunakan firman Allah untuk maksud dan keuntungan pribadi dari si pengajar atau pengkhotbah, dan juga mencampur aduk firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dengan unsur-unsur lain seperti filsafat manusia atau psikologi modern, mistik, dan hal-hal supranatural, pengalaman-pengalaman pribadi yang tidak menjadi dasar objektif dari penafsiran firman Allah. Rasul Paulus dan timnya membandingkan diri mereka dengan para pengkhotbah-pengkhotbah firman yang memalsukan kebenaran. Dalam 2 Korintus 2 ayat 17 berkata, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Kita bisa melihat Rasul Paulus tegas mengatakan kami berbicara, kami berkhotbah, menyatakan dengan semestinya apa maksud firman Tuhan. Pemahaman, penafsiran mereka ini yang setia dengan apa yang dimaksud oleh ayat tersebut, itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan juga dia melatih dan memastikan Timotius, Titus, dan semua orang-orang yang dimuridkannya melakukan hal yang sama di dalam pemberitaan firman Allah. Tetapi sayang sekali saat ini begitu banyak orang-orang yang memalsukan firman Tuhan dan kemudian
berusaha mencampur aduk dengan segala macam pikiran-pikiran manusia, filsafat manusia, psikologi modern, hal-hal yang datang dari bahkan agama-agama, iman-iman kepercayaan lainnya, dicampur aduk seperti saya katakan teologi kain perca, dan kemudian membangun sebuah kebenaran sesuai dengan versi mereka. Padahal kita mengerti bahwa di dalam firman Tuhan ada yang kita kenal sebagai doktrin kecukupan Alkitab atau the sufficiency of the scripture, bahwa kita percaya sekali firman Tuhan, kitab suci itu cukup, memiliki kecukupan untuk kita hidup di dalam iman dan dalam keselamatan, di dalam sukacita, serta hidup untuk memuliakan Tuhan baik sekarang maupun nanti di dalam kekekalan. Nah, sebagai orang yang dilahirkan kembali, tanda yang tidak bisa disangkali dalam hidup orang itu adalah cinta akan kebenaran. Dan Yesus sendiri adalah kebenaran itu sendiri dalam Yohanes 14 ayat 6 dan Wahyu 19 ayat 11. Jadi mereka yang mencari keselamatan akan menemukan di dalam berita kebenaran, lalu kemudian mereka jatuh cinta kepada kebenaran itu. Hal yang sama juga, mereka yang akan ditentukan untuk binasa adalah mereka yang dengan sengaja menolak kebenaran itu dan membuat kebenaran itu seakan-akan tidak berguna buat mereka. Di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 10, seseorang yang diselamatkan adalah mereka yang mencintai kebenaran firman Tuhan di dalam hidup mereka. Itu tanda yang paling jelas, tidak bisa dibuat-buat. Orang itu akan mencintai kebenaran, mendengar kebenaran, haus akan kebenaran. Rasul Paulus mengatakan selanjutnya, tetapi dengan penyataan kebenaran, artinya saat memberitakan firman kebenaran, kami menyerahkan diri, dipertimbangkan atau diuji oleh hati nurani setiap orang di hadapan Tuhan. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi mereka berkhotbah dan kemudian pemberitaan firman itu diserahkan kepada orang yang mendengar dan kemudian diuji oleh hati nurani setiap orang di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan mengaktifkan nurani seseorang. Bayangkan bila firman yang mereka dengar adalah firman yang dipalsukan, firman yang sudah campur aduk dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan, maka yang mereka terima nanti akan menghamirkan, mencemarkan hati nurani mereka. Sehingga nurani yang tercemar seperti yang kita bahas sebelumnya tidak bisa lagi membedakan mana yang cemar, mana yang suci. Akhirnya kandaslah iman orang-orang itu. Tidak jarang kita melihat iman yang tercemar ini membuat mereka tidak sanggup untuk melawan dakwaan si iblis. Karena iblis akan dengan tegas memakai setiap celah-celah dari nurani kita yang rusak itu untuk ditekan sama dia dan dituduh sehingga kita tidak mempunyai keyakinan penuh untuk menolak tuduhan si iblis itu. Alkitab berkata dengan jelas sekali betapa pentingnya firman Tuhan ini untuk memberikan pemisahan yang tegas, garis tegas antara pertimbangan hati dan juga dengan pikiran, antara nurani yang benar dengan nurani yang tercemar dan palsu. Dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi bila firman Tuhan yang didengar oleh seseorang itu ternyata palsu, dioplos, tidak murni, tercemar, ya berarti dia tidak cukup tajam untuk memisahkan pertimbangan, pikiran, dan juga dengan hati manusia. Inilah orang-orang Kristen yang kandas iman. Seperti kapal kandas ya, kalau masih bisa diselamatkan, dia masih bisa dipulihkan, dia masih bisa beroperasi kembali. Tetapi kalau kapal kandas itu sudah tidak bisa lagi diselamatkan, dia hanya akan tinggal rongsokan dan menjadi saksi bisu akan kegagalan seseorang yang mengendalikan kapal tersebut. Betapa banyak orang Kristen yang karena menerima pemberitaan firman, pengajaran firman yang palsu,
yang campur aduk kebenarannya dengan hal yang duniawi, membuat iman mereka kandas. Puji Tuhan bila mereka mau bertobat, segera berbalik dan kembali kepada kebenaran, menggumuli, setia dengan kebenaran. Tanda kedewasaan rohani seseorang terlihat dari seberapa besarnya kecintaannya, kesetiaannya kepada firman kebenaran. Seberapa kuat genggaman firman Tuhan, kebenaran firman itu terhadap nuraninya. Itulah tanda orang Kristen yang dewasa. Dan kita bisa melihat sepanjang sejarah mereka-mereka yang memberi pengaruh yang besar terhadap perjalanan dan keberlangsungan tubuh Kristus, gereja Tuhan, adalah mereka yang hidup dan yang nuraninya dikuasai oleh firman Tuhan. Mereka yang mencintai kebenaran dan akan menemukannya senantiasa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Kebenaran itu hanya di dalam Yesus. Kalau kita menerima Yesus yang murni, seperti apa yang dikatakan di dalam Injil, di dalam firman Tuhan, dalam kitab suci, tanpa dipalsukan, tanpa tercemar, tanpa dicampur aduk, dioplos, maka kita akan melihat hati nurani yang murni, yang kuat, yang siap untuk melawan segala tuduhan si jahat. Bapa di surga, aku menyerahkan hati nuraniku untuk dipenuhi dengan kebenaran dari kitab suci-Mu. Tolonglah aku untuk setia dan tidak akan memalsukan firman Allah untuk keuntungan diriku sendiri. Kiranya setiap pemberitaan firman Tuhan yang aku dengar akan mengaktifkan nuraniku untuk semakin murni di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.